Bayar. Oke, kita mulai ya. Selamat sore teman-teman, baik yang sudah ada di Google Meet ini maupun yang nanti menikmati lewat rekaman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Karena di grup diskusi pasar modal itu kita sudah punya beberapa tambahan yang bergabung, jadi kami memutuskan untuk kembali membuat kegiatan ini dan ada yang kami rekam juga sehingga nanti kapanpun kalian mau belajar, mau mengenal lebih jauh tentang pasar modal, bisa membuka rekaman yang sudah kami sediakan. Topik pada hari ini, dasar-dasar tentang pasar modal, tentang investasi di pasar modal, apa itu dan seperti apa kondisinya dan keuntungannya atau perbandingannya dengan investasi di tempat lain, kita bisa lihat dalam presentasi kali ini. Saya seperti kelihatan namanya sudah terlihat di PPT, BISDC ada Bapak Yohanes di Lampung, Indonesia. Kami sedang menyiapkan anak usaha Lampung Investama. Oke, saat ini. Nah, pertanyaan yang timbul, mengapa perlu investasi? Itu sebuah pertanyaan yang menarik ya. Apa sih pentingnya investasi? Nah, kita bisa lihat di data BPS yang terlihat dari tabel dan grafik. Ini yang menunjukkan adanya inflasi ya. Jadi perlu teman-teman pahami, inflasi itu ya proses meningkatnya harga. Jadi harga itu terus naik. Dengan kata lain ada proses penurunan ya. Penurunan dari nilai mata uang, itu inflasi. Nah, inflasi Indonesia dari 2005 sampai 2016 itu cenderung lumayan tinggi ya. Inflasi kita lumayan tinggi pada tahun 2008 mencapai 11%. Kalau di rata-rata ya sekitar 5%, 4-5% inflasi kita per tahunnya. Jadi caranya kita mengamankan nilai, bagaimana agar nilai mata uang itu tetap baik, kita bisa tetap menjaga nilainya, caranya adalah dengan melakukan investasi. Kita lanjut. Nah, ini dia lebih lanjut tentang apa itu investasi. Bisa kita lihat lagi di slide yang ini, di mana investasi itu ada investasi di pasar modal. Nah, investasi di pasar modal sebenarnya pasti punya tujuan ya. Punya tujuan. Apa sih tujuan investasi di pasar modal? Yang pasti untuk mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan investasi di pasar modal itu ada dua sebenarnya teman-teman. Yang pertama adalah capital gain atau selisih dari harga beli dan harga jual. Jadi kita beli di harga lebih murah, kita jual di harga yang lebih mahal. Nah, itu ada selisihnya disebut sebagai capital gain. Kemudian kalau kita menyimpan ya, kalau kita status sebagai investor menyimpan saham dalam waktu tertentu, biasanya setahun paling tidak, kita akan mendapatkan yang namanya dividen. Jadi dividen itu merupakan pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Nominal dividen per perusahaan itu beda-beda, teman-teman bisa cek di website IDX untuk mengetahui berapa nominal dividennya. Atau langsung ketik di Google aja dividen BBRI misalnya, dividen BBCA, nah kita bisa tahu nominalnya. Nah, kita harus tahu dulu nih, kenapa kita harus investasi. Jadi kita harus membandingkan antara investasi dan menabung. Dari segi tujuan, investasi itu jelas ya, punya tujuan yang jelas untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan menabung itu sebenarnya punya tujuan ya hanya untuk menyimpan. Sama ketika kita menaruh uang di bawah bantal, di lemari, atau dimanapun ya tujuannya menyimpan. Uang kita tidak akan bertambah. Kita naruh uang di bank juga, kita punya rekening bank, itu juga sebenarnya tidak mendapat keuntungan. Jadi kalau ada yang berpikir kita menabung di bank ada keuntungan, nggak ada sih, karena kepotong biaya administrasi untuk ATM dan segala macam. Untuk potensi risikonya, kalau kita menabung biasa, itu ya pasti nggak ada risiko. Risikonya sedikit lah, kecuali misalnya kita nabung di bawah kasur ya, aman lah, kecuali ada yang ngambil atau kasurnya kebakar mungkin kan, ada juga kasus seperti itu. Nah, itu yang bisa bikin risiko. Jadi makanya dikategorikan risikonya relatif tidak ada. Sedangkan untuk investasi itu pasti ada risiko. Soal risiko besar atau kecil itu bisa kita perhitungkan nanti. Kemudian untuk jenis transaksi. Kalau jenis transaksi menabung,
yang pasti simpan pinjam ya. Kayak di bank itu simpan pinjam atau simpan ambil. Ya begitu ya, simpan, ambil, simpan lagi, ambil lagi. Kalau nabung gitu. Kalau untuk investasi ya pasti jual beli. Kalau untuk kita mainnya di trading, ya tetap ya, walaupun kita investasi selama setahun, kita beli dan nanti kita akan jual juga. Kemudian untuk tempat transaksi, nah menabung transaksinya ya kalau nggak di rumah ya di bank. Kemudian untuk investasi yang pasti di pasar modal atau di bursa efek. Nah, menabung atau investasi? Ini juga pertanyaan lagi nih. Kita pilih menabung apa investasi? Untuk bisa menjawab itu kita harus lihat lagi di grafik ini. Nah, di grafik ini data yang kami himpun dari berbagai sumber untuk gainnya atau keuntungan yang bisa kita raih dari masing-masing jenis investasi atau tabungan. Kita melihat dari yang paling kecil ya, yaitu tabungan. Nah, kalau ditanya menabung atau investasi, kalau kita lihat dari perkembangan rata-rata keuntungannya paling rendah adalah menabung, ya udah pasti kita kesampingkan ya. Menabung ini keuntungannya hanya sebesar 2,42%. Kalau lihat di grafik ya, selama 10 tahun menabung dari uang 100.000 selama 10 tahun itu didiamkan hanya mendapatkan 127.000 lebih sekian. Berarti kan hanya keuntungannya 2,42% per tahun. Hampir rata, flat ya, relatif rata. Nah, kemudian untuk deposito, deposito ini juga produk yang dimiliki oleh perbankan ya. Jadi selain kita menabung di bank, kita juga punya bank itu punya layanan deposito. Nah, deposito di bank itu bunganya beda-beda. Biasanya di angka 4,5% sampai 7%, tergantung banknya dan tergantung jenis depositonya. Ada waktu paling singkat itu bisa diambil dalam 6 bulan, sisanya dalam beberapa tahun. Ya, nanti kalau nggak diambil bisa kita perpanjang lagi seperti itu. Tapi deposito itu kita ibaratkan seperti kita memberikan modal ke bank ya, modal langsung, nanti mereka dapat uang itu dan nanti akan diputar lagi. Nah, keuntungannya itu dibagi ke kita. Tapi dapatnya sekitar segitu, 5% lah rata-rata setiap tahunnya. Kemudian untuk selanjutnya yang paling digemari ibu-ibu ya, paling digemari ibu-ibu ini ada investasi berupa emas. Nah, investasi berupa emas ini kalau kita perhatikan memang investasi yang menarik juga, tapi dari segi keuntungan tidak seberapa sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan ya keuntungan rata-rata per tahun 7,76%. Kita lihat di grafik, kalau yang warna kuning ini, nah dia sempat melambung tinggi kemudian turun lagi. Nah, harga emas ini juga dipengaruhi oleh harga emas secara global ya. Jadi ini harga emas dunia sama kayak minyak sebenarnya, fluktuasinya sama seperti minyak. Tapi kalau emas ini memang cenderung mengamankan nilai mata uang. Selanjutnya adalah obligasi negara. Obligasi negara itu surat hutang ya. Bisa dikatakan surat hutang, SBN biasanya. Surat berharga negara. SBN itu diberikan oleh negara ketika negara membutuhkan dana tunai, dana cepat untuk pembangunan infrastruktur tertentu. Misal untuk jalan tol. Nah, negara bisa mengeluarkan surat hutang negara. Kemudian nanti akan dikembalikan dalam waktu setahun ya, setahun 2 tahun, atau lebih saya lupa. Kemarin saya ngecek setahun 2 tahun itu ada untuk obligasi negara. Dan penawarannya ini juga bisa didapatkan dari sekuritas atau tempat kita beli saham. Itu juga ada yang menampung surat berharga negara. Tapi ini waktu-waktu tertentu ya. Biasanya diumumkan, bisa dicek kapan Indonesia mengeluarkan obligasi. Nah, itu teman-teman bisa lihat mengikuti jadwalnya dan di mana kita bisa beli, dijelaskan. Nah, yang menjadi primadona adalah investasi di pasar modal atau di saham. Di saham ini kalau kita punya uang 100.000 pada tahun 2006, pada tahun 2016 diperkirakan nilainya mencapai 293,34 ribu. Jadi ada kenaikan sebesar 17,52%. Sangat tinggi ya per tahun. Ya, dengan kondisi seperti uang 100.000 jadi 200 sampai 300.000 padahal cuma didiamkan. Gak ada
biaya administrasi setiap bulan tuh nggak ada. Nah itulah kenapa teman-teman bisa memutuskan teman-teman mau ngambil investasi yang mana, mau ngambil deposito kah, emas, obligasi, saham, atau reksadana. Nah, nanti kami jelaskan lebih lanjut. Nah, ini pasar modal ya. Sebenarnya jual beli saham, jual beli aset itu sama prinsipnya ya. Namanya jual beli ya pasti ada tempatnya, pasar. Nah, karena yang dijual itu merupakan saham atau modal, makanya disebut sebagai pasar modal. Jadi perusahaan akan menawarkan berapa jumlah saham yang mau mereka lepas, ditawarkan di pasar modal, dan kita sebagai investor bisa memilih mau memilih apa ini ya, kita memilih sekuritas, kita mau memilih saham apa, jenis apa gitu. Nah, pasar modal ini tidak bisa berdiri sendiri. Pasar modal juga dibantu dengan sekuritas ya, sekuritas yang akan menjadi tempat kita melakukan pemesanan. Manfaat keberadaan pasar modal kita perlu ketahui, manfaatnya yang pertama yang pasti sebagai sumber pembiayaan. Ini bagi perusahaan ya. Ketika perusahaan membutuhkan dana, nah dalam waktu dekat Bukalapak. Nah, Bukalapak sudah buka itu ya, sudah buka IPO atau penawaran perdana untuk sahamnya mereka, kemungkinan di harga Rp750 ya per lembarnya. Kalau itu ya nanti dicek lagi, silakan teman-teman cek lagi, Bukalapak sudah bisa. Saya pemesanan secara online nanti mulai tanggal 28 kalau nggak salah. Kemudian nanti Goto juga berencana akan IPO. Nah, jadi mereka perusahaan-perusahaan itu kenapa dia menawarkan sahamnya secara umum, karena mereka membutuhkan pembiayaan baru. Mereka membutuhkan modal baru, dukungan. Makanya ketika nilai perusahaan itu di pasar modal mengalami penurunan, ya yang pasti pemilik perusahaan dan direktur-direkturnya pasti akan sangat pusing ya, karena nilai keuangan mereka juga dipengaruhi oleh aset yang ada di pasar modal. Kemudian kita tahu bahwa manfaatnya adalah sebagai wahana investasi. Kenapa disebut sebagai wahana investasi? Karena kita investor bisa meninvestasikan dana kita di pasar modal. Kemudian penyebaran kepemilikan perusahaan. Nah, jadi sebuah perusahaan yang statusnya terbuka, atau kalau kita lihat itu biasanya kodenya TBK, itu menyebarkan kepemilikan perusahaan tidak hanya di kalangan privat ya, tidak hanya di satu keluarga tertentu. Ya, jadi tidak hanya satu keluarga, tapi juga mereka menyebarkan kepemilikan ke publik ya. Nah, itu sehingga kita sebagai masyarakat, sebagai investor bisa membeli sahamnya. Kemudian untuk sebagai keterbukaan dan profesionalisme. Jadi kita namanya di pasar modal itu laporan keuangan, kemudian pergerakan nilai saham kita itu bisa diamati oleh semua orang. Jadi laporan keuangan itu bisa menentukan apakah seorang tertarik untuk berinvestasi atau tidak. Nah, makanya manfaat keberadaan dari pasar modal ini sebagai tempat keterbukaan atau profesionalisme. Dan yang pasti pasar modal ini memiliki manfaat untuk menciptakan lapangan pekerjaan, baik bagi pelaku yang ada di pasar modal maupun kita sebagai investor. Lanjut, ada setidaknya 8 ya yang kami rangkum, ada 8 langkah investasi di pasar modal. Jadi ada 8. Yang pertama adalah teman-teman harus memahami tujuan dari investasi. Apa sih tujuan investasi yang teman-teman ingin coba canangkan dalam beberapa tahun ke depan? Yang pertama, misalnya tentang kita mau tujuannya untuk biaya pendidikan. Ya, misalnya sudah punya anaknya sebentar lagi akan masuk kuliah, nah, 2-3 tahun ke depan. Maka dibutuhkan perencanaan untuk itu. Atau untuk dana pensiun. Nah, dari umur 20 tahun sudah mulai menyusun dana pensiun, ada juga seperti itu. Atau nah, kita kemudian bagi lagi tujuannya, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau teman-teman sudah memahami langkah investasi, pastikan teman-teman konsisten dengan tujuan investasi itu. Misal, kalau tujuan investasi memang untuk jangka panjang, misalnya jangka untuk 10 tahun, ya jangan sekali-kali teman-teman tergoda untuk menjual saham ketika kondisi tertentu ya. Misal kalau memang teman-teman tujuannya untuk jangka panjang, ya pertahankan itu. Kalian setiap bulan
menabung saham seperti menabung biasa, nikmati hasilnya 10 tahun kemudian. Tapi kalau memang punya beberapa langkah ya, punya beberapa tujuan investasi, ya memang sebaiknya punya beberapa akun ya. Jadi ada yang akun khusus untuk investasi, ada akun yang khusus untuk trading. Nah, itu yang teman-teman bisa coba ya. Kami juga seperti itu soalnya. Kemudian kita harus mengenali profil dari risiko. Nah, profil dari risiko ini biasanya profil risikonya kita ya. Apakah kita ini tipikal yang hati-hati, jadi tidak mau mengambil risiko banyak. Nah, kalau seperti itu, ya berarti kita cenderungnya akan mengambil saham-saham yang, kalau saham ya berarti saham-saham yang blue chip ya, biasanya gitu, profil risikonya rendah. Atau tertarik untuk investasi di reksadana. Nah, itu kan risikonya rendah dan kita nggak terlalu harus mikir untuk milih ya. Nah, kemudian ada profil risikonya, ada yang moderate, kemudian ada risk taker ya. Kalau risk taker ya kita berani mengambil risiko. Kita ingin keuntungannya besar, berarti harus siap dengan modal besar dan juga kemungkinan kerugian. Nah, itu teman-teman harus benar-benar pahami diri sendiri itu tipikalnya seperti apa. Selain dari risiko secara psikologis, juga dari risiko keuangannya. Jangan sekali-sekali menggunakan dana panas atau uang yang diperlukan dalam waktu dekat. Misal uang untuk bayar listrik, uang untuk biaya pendidikan anak bulan depan misalnya, atau yang lain-lain ya, atau bayar kredit dan segala macam, digunakan untuk diinvestasi. Nah, itu bukan langkah yang tepat. Kemudian pelajari alternatif investasi. Seperti tadi kami sudah singgung, teman-teman mau pilih apa nih? Mau pilih yang reksadana kah, obligasi kah, atau saham? Nanti kami akan buatkan webinar lebih lanjut tentang reksadana ya. Pasti banyak dari teman-teman yang baru tahu ya, baru melek informasi soal investasi. Jadi pastinya tidak ingin menanggung risiko yang berat berada di pasar saham, apalagi di pasar kripto ya, itu lebih parah lagi. Nah, tapi setidaknya teman-teman sudah memahami bahwa setiap investasi ini punya tingkat risiko ya. Jadi harus paham betul tentang tingkat risiko dari masing-masing produk investasi. Kayak saham risiko tinggi, keuntungan potensinya juga tinggi. Kemudian tentukan batas investasi. Nah, ini disesuaikan, tadi juga sudah disinggung di poin yang kedua, yaitu kita harus melihat kemampuan keuangan dan profil risikonya kita. Jadi misalnya sebulan kita hanya mampu nabung 200.000 ya, ya sudah, itu saja, berarti tidak usah mengambil risiko untuk membeli saham-saham yang memang potensi kenaikannya tinggi ya, tapi juga potensi nyungsepnya tinggi, nyangkut uang kita nggak bisa ya kalau memang mau dijual ya harus jual dengan cara rugi gitu. Nah, ini harus betul-betul disesuaikan dengan profil risiko dan kemampuan keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan strategi investasi. Nah, teman-teman harus menentukan strategi informasi seperti misal, ini juga berkaitan dengan tujuan investasi kita, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek ya biasanya memang yang paling gampang adalah dengan melakukan trading. Tapi teman-teman harus tahu lagi strateginya bagaimana langkah-langkah melakukan trading. Yang selanjutnya adalah manfaatkan jasa profesional. Nah, memang kalau memang teman-teman membutuhkan, silakan bergabung di kelas-kelas yang menawarkan kegiatan itu ya, kegiatan pelatihan, kemudian dia juga ada memberi sinyal atau apapun itu ketika trading. Jasa profesional seperti itu. Selanjutnya adalah mempertahankan tujuan investasi. Itu yang memang kami harus tegaskan bahwa tujuan investasi itu dari awal sampai akhir harus tetap konsisten. Dasar-dasar dari prinsip berinvestasi di pasar modal ya, ini teman-teman harus pahami. Kami sudah singgung juga tadi ya, pasti menggunakan dana lebih, jelas ya, jangan menggunakan dana panas. Kemudian mendapatkan dulu informasi produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan. Jadi teman-teman harus baca lagi ya, teman-teman harus, kalau memang suka baca, cari baca. Kalau memang suka video, cari informasi-informasi di YouTube. Jadi betul-betul memahami produk investasi yang mau diambil, yang mau kita beli itu harus betul-betul teman-teman pahami. Selanjutnya adalah jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Ini maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman membeli saham ya, misal saham, itu kan ada kategorinya tuh. Nah, misalnya teman punya
sekuritas ajaib ya. Kalau sekuritas ajaib itu ketika memilih dia dibagi ya, ada kategori infrastruktur ya. Ketika kita mencari ya, ada infrastruktur, ada perbankan, ada primer dan lain-lain. Nah, silakan teman-teman membagi ya. Membagi 5 sampai 20 biasanya, 5 sampai 20 portofolio atau 5 sampai 20 perusahaan itu yang bisa teman-teman tempatkan. Jadi jangan di satu kategori yang sama. Misal portofolio teman-teman ada 5 portofolio, jangan sampai 5-5-nya perbankan semua. Ya, karena biasanya ya kita lihat sendiri di pasar modal dinamikanya seperti apa. Kalau perbankan satu turun ya lain turun biasanya. Karena perbankan itu kebanyakan juga blue chip. Saham-sahamnya kebanyakan dimiliki oleh pemodal asing. Jadi kalau pemodal asing tidak percaya dengan pasar modal kita, mereka akan menarik dana sehingga harganya turun, nanti kemudian mereka akan masuk lagi. Dan selanjutnya adalah teman-teman harus mengenali perusahaan sekuritas di mana teman-teman akan berinvestasi. Perusahaan sekuritas ini seperti apa sih ya? Misal seperti Mandiri Sekuritas, Indo Premier, Ajaib, BNI, Meraih Aset, dan lain-lain. Nah, itu adalah perusahaan sekuritas. Kenapa harus dikenali? Karena teman-teman harus tahu nih, karena ada fee, ada namanya fee jual dan fee beli. Jadi fee itu kita bayar itu ya, mereka akan potong biasanya sekitar 0,12 sampai 0,26 kalau tidak salah. Fee itu beda-beda ya di masing-masing sekuritas. Jadi biasanya memang fee jual itu akan lebih mahal dibanding dari fee beli. Nah, seperti itu. Jadi memang sebelum teman-teman sekuritas itu harus dipilih yang mana yang paling murah dan yang mana yang paling cocok dengan teman-teman dari segi fee-nya. Karena ketika kita menjual, kita harus memastikan bahwa kita menjual dalam kondisi untung sehingga tidak kepotong dengan fee yang ada. Kemudian kita harus paham lagi prinsip bahwa investasi itu secara berkala dilakukan untuk orientasi jangka panjang. Jadi disarankan kampanye untuk nabung saham modal 100.000 sebulan. Nah, itu adalah bentuk dari pemikiran orientasi jangka panjang. Nah, tadi sudah kita belajar ya, kita tahu sedikit-sedikit tentang apa itu pasar modal, kemudian bagaimana kita bisa masuk ke sana. Kita juga harus pahami bahwa di era sekarang ya, era serba teknologi, kita tidak lepas dari yang namanya penipuan investasi. Kami banyak temukan ya, contoh di Telegram kita bisa tiba-tiba masuk ke grup tertentu yang langsung menawarkan keuntungan dalam waktu singkat dengan berinvestasi di pasar modal. Ya, membayar sekian, bayar sekian. Teman-teman harus pahami betul bahwa tidak ada yang namanya keuntungan yang bisa didapat secara singkat dalam waktu cepat dan dalam waktu instan. Memang ada orang yang dia cepat mendapatkan keuntungan dari trading karena dia memang sudah terbiasa, karena dia sudah rugi dulu di awal, baru kemudian dia sudah memahami polanya dan akhirnya dia bisa menikmati hasil. Tapi kalau teman-teman dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan, pasti untung tinggi dalam jangka pendek, itu harus dipertanyakan. Apakah ini benar? Ya, kemungkinan tidak benar. Ya, banyak modus-modus investasi yang teman-teman harus perhatikan. Ya, berkedok MLM ya, atau yang statusnya ya, dananya dikunci ya, uang tidak boleh diambil dalam waktu tertentu. Nah, itu kadang-kadang juga beresiko tinggi. Kalau kita berinvestasi di pasar modal, kapanpun uangnya bisa kita jual. Ya, saham kita, maksudnya saham kita bisa kita jual dan uang bisa kembali. Walaupun seandainya saat itu minus, kita butuh uang, kita mau jual, bisa dijual. Nah, saham yang cepat terjual ya biasanya saham-saham yang blue chip, yang banyak diperdagangkan di pasar modal. Nanti itu dijelaskan sama Mas Tuhul berlanjut ya. Yang pasti teman-teman harus banyak mengecek, terutama di IDX, tentang bagaimana investasi-investasi yang berbau penipuan ya. Nah, kita tadi soal pasarnya, soal investasi, sekarang soal saham. Apa itu saham? Pasti teman-teman akan mempertanyakan, saham itu apa sih? Nah, jadi saham itu ya ini kita lihat gambar ya, ada gambarnya, ada sebuah bangunan punya perusahaan. Nah, jadi itu menggambarkan bentuk kepemilikan ya. Saham itu biasa disebut juga surat berharga. Nah, jadi kalau kita lihat di LHKPN, pejabat negara, dia laporan kalau dia punya surat berharga, nah berarti dia punya kepemilikan saham biasanya. Dan di Indonesia, kita punya regulasi bahwa pembelian saham itu minimal 1 lot.
satu lot ya, bukan satu slot. Nah, satu lot itu jumlahnya adalah 100 lembar saham. Jadi ketika kita lihat harga sahamnya itu 1.100, bukan berarti satu lotnya 1.100, bukan, tapi 1.100 itu per satu lembar, nanti kemudian dikali 100. Nah, kalau 1.100 dikali 100 berarti 110.000 ya, berarti 110.000 harganya satu lotnya. Ini konsep dasar yang perlu teman-teman pahami tentang saham. Jadi kalau kita lihat ya, ini ilustrasi ya, ilustrasi. Ini materi juga disadur dari sekolah pasar modal ya, dari materi sekolah pasar modal. Jadi kalau kita lihat ini Pak Bejo ya. Pak Bejo ini punya usaha bakso. Dia perlu modal. Modalnya ya kita lihat ya, perlunya modal 8 juta, namun beliau hanya punya uang 1 juta. Gimana nih? 7 jutanya kurang nih. Dari mana nih? Dia punya pilihan, mau minjem hutang atau ngajak teman-temannya untuk partneran. Nah, kalau ngutang kan pasti banyak yang takut riba atau apapun ya, takut dikejar debt collector dan segala macam. Makanya kemudian Pak Bejo ini akan menawarkan kepada teman-temannya 7 orang, ayolah join sama saya, gabung ya. Masing-masing 1 juta ya, iuran 1 juta. Nanti usahanya tak kelola. Ya. Saya yang akan kelola, kata Pak Bejo. Saya yang bertanggung jawab, tapi kalian tinggal setor aja modal 1 juta satu orang. Nah, itu yang disebut saham ya, modal awal saham. Kemudian kita harus mengenali konsep kenaikannya dalam perdagangan saham itu. Tadi Pak Bejo itu modal dari teman-temannya masing-masing 1 juta ya. Ketika nilai usahanya Pak Bejo ini nilainya naik 2 kali lipat ya, menjadi 16 juta, ya berarti juga nilai saham dari teman-temannya juga meningkat ya, dari 1 juta menjadi 2 juta. Nah, itulah konsep kenaikan yang ada di pasar modal atau di harga-harga saham. Ini tentang mekanisme go public ya. Go public ketika sebuah emiten ya. Emiten itu perusahaan ya. Sebuah emiten itu mau menawarkan sahamnya ke masyarakat, ke publik ya. Mereka akan melalui mekanisme yang terlihat pada grafik ini, pada diagram ini. Jadi ada proses kontrak pendahuluan, kemudian juga ada proses pernyataan efektif ya antara BII Bursa Efek Indonesia sama OJK. Kemudian nanti baru ada penawaran di pasar sekunder, ada penawaran perdana dulu ya, baru penawaran di pasar sekunder. Itu mekanisme go public. Jadi mengapa kita perlu investasi saham? Ya, jawabannya ada 3. Yang pertama mudah, yang kedua terjangkau, dan yang ketiga adalah menguntungkan. Asal kita tahu caranya. Mudah, kenapa mudah? Karena banyak perusahaan sekuritas ya dan juga manajer investasi yang ada ya, dan mereka bisa merekomendasikan. Ada banyak informasi juga yang disediakan oleh sekuritas. Misal harga yang mereka rekomendasikan berapa gitu kan, rekomendasi harganya dari masing-masing sekuritas itu biasanya ada. Sehingga kalau dibilang mudah ya berarti tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam. Ya berarti yang penting kita tahu dasarnya, tidak perlu mendalam, kita sudah bisa investasi. Kecuali teman-teman mau trading ya, mau trading atau perdagangan harian. Kalau trading itu memang perlu pengetahuan yang mendalam. Yang kemudian tidak sulit untuk melakukan pemantauan, ya pasti tidak sulit. Informasi tersedia banyak di internet. Dan tidak perlu pemahaman teknologi yang kuat ya, tidak perlu pemahaman teknologi yang kuat karena kita tinggal beli dan tinggal jual nanti sambil baca-baca laporan keuangan, sambil baca-baca portofolio. Kalau mau memang penguasaan teknologi yang agak kuat ya trading karena biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk mendukung kemampuan trading. Selanjutnya adalah investasi saham itu terjangkau karena bisa dimulai dari 100.000. Betul, memang bisa dimulai dari 100.000. Bahkan sekarang ya deposit 100.000 atau kayak ajaib sekuritas misalnya kita sebut saja, itu tidak butuh deposit awal ya, tidak butuh deposit awal berapa. Nah, menguntungkan. Nah, yang pasti menguntungkan karena secara umum seperti tadi dijelaskan di grafik awal, kenaikan sekitar 17% per tahun itu rata-rata. Jadi rata-rata memang nilainya kita lihat dari IHSG ya, IHSG itu terus mengalami kenaikan ya, berarti nilai saham juga mengalami kenaikan, ada cenderung kenaikan. Jadi
dari sini kita tahu bahwa investasi di pasar modal itu bukan judi, ya. Salah menjadi sebuah judi kalau kita nebak-nebak harga, ya. Kita yakin bahwa harganya segini akan untung segini-segini. Nah, itu sebenarnya sudah menyenggol judi, ya. Tapi kalau kita betul-betul memahami tujuan dari investasi kita, ada punya perhitungan-perhitungan, ya itu bukan judi. Dan kalau kita paham, kita tidak akan memiliki risiko yang tinggi. Paham dan kita bisa mengendalikan diri. Ini contoh pertumbuhan dari sebuah nilai saham, ya. Ini saham Astra atau kodenya ASI, ASI-nya double. ASI ini waktu tahun 1993 itu nilainya Rp16.000 per lembar saham, ya. Waktu itu ASI di 16.000. Kemudian berarti itu setara, ya, kalau kita beli 500 lembar itu setara dengan Rp8 juta atau motor Honda Tiger, ya, motor Tiger ini. Di 2017, ya, setelah di 2017 ternyata ini lembar sahamnya masih segini, ya. Artinya kita cuma beli satu kali, misalnya satu kali beli 500 lembar, nggak akan beli lagi yang lain, ya berarti 500 lembar itu 5 lot, ya, kita beli. Nggak menambah, kita biarin saja sampai tahun 2017. Ini contohnya 2017. Per 2017 itu nilai harga per lembarnya adalah 869.538 per lembar saham. Jadi dengan kumulasi kita punya 500 lembar, maka nilai saham kita akan menjadi berapa? Menjadi 435 juta. Jadi dari uang yang kita beli untuk 500 lembar itu bisa beli Honda Tiger pada 1993. Pada 2017 kita mampu beli Honda CR-V, ya, sama-sama Honda, ya. Sama-sama Honda tapi satunya rodanya nambah jadi roda 4. Ini juga disesuaikan, ya. Ini perhitungan pertumbuhannya juga tidak hanya dari capital gain tapi juga dari dividen. Ya, yang pasti kalau Warren Buffett bilang ini yang pasti kalau kita nggak siap untuk berinvestasi, ya, nggak siap kita nyimpan saham dalam waktu-waktu tertentu, ya, nanti bisa jadi kita nggak akan pernah bisa beli saham itu, ya. Bisa sekarang sahamnya lagi harga rendah-rendahnya, kita nggak mau beli, 10 tahun lagi ternyata nilainya sudah ketinggian, kita udah nggak mampu beli lagi. Nah, kita sambil melihat kemajuan sebuah perusahaan, kita jangan pernah ragu ketika kita yakin perusahaan itu akan mempunyai perkembangannya bagus, kita jangan ragu untuk membelinya. Mungkin itu saja materi dari saya untuk pengantar. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Tuhu untuk lebih mendalam, ya, soal investasi di pasar modal ini. Saya kembalikan ke Mas Tuhu. Oke, terima kasih Mas Kris. Yang tadi, ya, jadi gini teman-teman, sebelum saya share screen itu di 2 slide yang terakhir tadi itu, ya, itu kan ada 500 lembar gitu, ya, 500 lembar. Nah, dulu itu sebelum 2005, jadi antara 1993 sampai 2005 itu memang satu lot itu jumlahnya 500 lembar kayak gitu. Makanya dulu ada yang beranggapan bahwa investasi saham itu hanya untuk orang kaya. Ya kenapa? Ya karena satu lot aja itu 500 lembar kayak gitu, itu satu lotnya. Nah kemudian setelah itu ada program dari IDX yang namanya adalah Yuk Nabung Saham. Itu sebuah kampanye sih, kampanye Yuk Nabung Saham kayak gitu. Nah dengan adanya kampanye Yuk Nabung Saham itu diharapkan semua lapisan masyarakat itu bisa memiliki memiliki saham gitu, bisa berinvestasi di pasar modal. Yang tadinya ada anggapan bahwa ini yang bisa investasi di pasar modal hanya orang-orang kaya aja kayak gitu. Nah, tetapi dengan adanya Yuk Nabung Saham itu jadi diharapkan semuanya bisa berinvestasi. Makanya sekarang kalau kita mau beli saham di pasar modal itu minimal beli satu lot. Satu lot itu sekarang
100 lembar. Jadi dalam tanda kutip lebih terjangkau kayak gitu. Kalau dulu itu memang ada anggapan bahwa ya ini hanya untuk orang-orang kaya aja itu. Kalau sebagai tukang parkir, oh saya nggak bisa itu. Sedangkan sekarang banyak itu ya, terutama di daerah saya. Daerah saya tuh udah ada beberapa tukang parkir, kemudian sopir sopir truk dan ojek online itu banyak yang ternyata investasi di pasar modal kayak gitu. Itu banyak juga itu. Jadi memang untuk sekarang itu semua orang bisa berinvestasi di pasar modal tanpa terkecuali gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, teman-teman. Jadi ini materi selanjutnya yaitu bagaimana sih cara memilih suatu saham untuk investasi jangka panjang kayak gitu. Jadi kan harapannya kalau teman-teman ini investasi saham itu memang peruntukannya dalam jangka panjang. Jadi saham itu akan lebih bagus gitu ya, dalam tanda kutip saham itu akan lebih bagus jika disimpan dalam jangka panjang. Nah, tetapi perlu saya perjelas lagi, mungkin ada pertanyaan, jangka panjangnya berapa lama? Nah, jangka panjang di sini itu tergantung dari tujuan. Tadi kan udah dijelaskan tentang tujuan investasi gitu ya. Kalau dirasa memang katakanlah 3 tahun cukup, ya udah berarti selama 3 tahun dijual, setelah 3 tahun dijual kayak gitu. Artinya panjang yang dimaksud di sini atau jangka panjang yang dimaksud di sini itu disesuaikan dengan tujuan. Ada yang tujuannya untuk mungkin kalau sekarang contoh saya gitu ya, saya umurnya baru 23, besok Agustus 23, kemudian saya punya cita-cita di umur 40 tahun saya sudah harus sudah harus bersantai-santai itu. Saya tidak mau kerja. Ya caranya dengan apa? Investasi saham. Yang nggak hanya saham sih, ada investasi yang lain tadi, ada reksadana dan lain sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari prospek, memang saham itu prospeknya lebih tinggi secara return kayak gitu. Nah kemudian kenalan. Jadi saya Albertus Nugroho itu. Kemudian saya lanjutkan saja ya, langsung ke sini. Nah, yang pertama adalah kalau di Indonesia itu hanya ada satu indeks yang namanya adalah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks Harga Saham Gabungan ini merupakan indeks yang terdiri dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek. Jadi kalau di Indonesia itu ada sekitar 729 perusahaan yang bisa teman-teman beli gitu. Jadi kalau hanya 1-2 itu mungkin bingung, tetapi ini ada 729. Nah ini tambah bingung lagi gitu ya. Nah kemudian ini pergerakan IHSG gitu ya. Jadi kalau di rata-rata, jadi seluruh saham, seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek itu kalau di rata-rata harganya itu ketemu sekian, harganya 6.065 kayak gitu. Itu kalau di rata-rata. Kemudian ini kalau teman-teman sudah berinvestasi sejak tahun 2000-an, nah ini masih sangat kecil sekali gitu ya. Harga rata-ratanya itu masih sangat rendah sekali gitu. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa di 2008 itu kan juga ada krisis gitu ya. Ada krisis, ini sampai anjlok kayak gini, jadi harganya turun. Kemudian di 2015 itu juga ada krisis juga. Ada krisis, kemudian di 2020 kemarin itu ada krisis itu ya, karena ada pandemi gitu ya. Harganya jadi sekitar 4.000. Jadi dari saham yang tadinya harganya 6.000, harga gabungannya dari 700 sekian itu jadi 4.000. Itu kan turunnya hampir dalam banget gitu ya. Nah, ini yang secara ini kan kalau dari tahun 2000 sampai tahun 2021 ini pergerakannya. Ini teman-teman bisa cek di Google ya. Nanti buka Google kemudian ketik aja IHSG itu nanti keluar data seperti ini. Kemudian ini kalau yang secara 5 tahunan, ini dalam banget ya. Ini turunnya. Jadi dari sini langsung terjun payung ke sini. Ini harganya. Nah, kemudian itu tadi sudah sempat saya singgung. Jadi IHSG
sebenarnya nggak hanya IHSG, tapi beberapa indeks di luar negeri gitu ya, itu juga mengalami penurunan. Kenapa ya? Karena ada krisis. Yang pertama adalah Asian Financial Crisis atau krisis keuangan Asia. Itu di tahun 1997 sampai 98, 99 gitu ya. Kemudian ada eh, bubble ini, dot com bubble. Dot com bubble itu perusahaan yang belakangnya ada .com. Nah itu jadi dulu kan ada banyak tuh, ada Amazon.com dan lain sebagainya. Jadi dulu itu banyak perusahaan yang berlomba-lomba menggunakan eh, apa .com atau domain itu ya, domain.com itu. Pada akhirnya di tahun 2000-an itu mengalami sebuah apa namanya, ledakan kayak gitu, yang tadinya booming pada akhirnya udah tidak bisa bertahan karena terlalu bersemangat kayak gitu. Akhirnya yang bertahan itu ada Amazon.com itu termasuk salah satu perusahaan yang bertahan dari kasus atau krisis .com bubble. Kemudian di tahun 2008, nah ini di tahun 2008 itu juga ada krisis. Kemudian 2015 ini juga ada krisis gitu ya. Kemudian ini beberapa kasus tentang krisis yang menyebabkan seluruh indeks di negara-negara itu mengalami penurunan. Jadi nggak hanya di Indonesia saja. Nah, gitu. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ada sebuah fenomena menarik itu. Fenomenanya adalah di setiap krisis, gitu ya. Di setiap krisis itu mesti ada orang kaya baru, kayak gitu. Jadi ketika kemarin teman-teman katakanlah sudah mulai berinvestasi sejak 2020 kemarin gitu ya. Ketika kalau kita sering menyebutnya adalah investor angkatan corona itu. Itu kan banyak saham yang turunnya dalam banget itu. Bahkan Bank BRI yang tadinya harganya di sekitar 4.000 per lembar sahamnya itu bisa turun jadi 2.100. Oh, itu kan hampir 50% gitu ya. Dan sekarang harganya di 3.000 berapa itu. Nah, itu kalau teman-teman belinya di pas saat krisis, itu nanti setelah krisis kan otomatis ekonomi membaik gitu ya. Walaupun sekarang Indonesia belum 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 membaik secara ekonominya gitu, tapi kan di kemudian hari itu kan ekonominya mesti membaik gitu ya, mesti membaik. Itu secara otomatis kinerja perusahaannya itu juga akan membaik juga kayak gitu. Jadi ada sebuah fenomena setelah krisis itu mesti akan ada orang kaya baru kayak gitu ya, karena mereka bisa memanfaatkan peluang. Jadi sebenarnya krisis seperti ini itu juga ada peluang tersembunyinya kayak itu, walaupun lebih banyak menimbulkan permasalahan gitu ya. Oke, kemudian secara jumlah itu luar biasa gitu ya, karena itu tadi ada angkatan corona. Jadi ketika 2020 itu akhirnya orang berlomba-lomba kan nggak bisa kerja itu, akhirnya berlomba-lomba trading, investasi kayak gitu. Sampai kalau kemarin teman-teman mengikuti berita, ada yang menjual rumah, ada yang menjual harta benda hanya untuk trading itu. Pada akhirnya kan banyak yang rugi, akhirnya ada yang sampai dikejar-kejar debt collector, ada yang bunuh diri, ada yang sampai pinjem dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, secara jumlah itu luar biasa. Kenapa? Karena di sepanjang 2020 itu sudah tumbuh hampir 50%-nya sendiri. Jadi di awal di 2019 itu hanya ada sekitar 1.200.000 investor jumlahnya. Nah, itu. Nah, dengan adanya virus corona itu hampir 1.900.000 sekarang, atau malah kalau sekarang mungkin sudah mencapai 2 juta investor gitu ya. Itu masih kalau dibandingkan dengan negara lain itu masih sedikit sekali gitu ya. Jadi sayang sekali kalau teman-teman belum memulai investasi di pasar modal, karena memang investasi di pasar modal, terutama pasar modal Indonesia itu masih sangat sedikit sekali dan potensinya luar biasa. Itu katakanlah di Amerika nanti kan, kemarin saya juga sempat membahas tentang pasar modal Amerika juga. Jadi teman-teman bisa membeli sahamnya Apple, sahamnya Microsoft,
sahamnya Tesla kayak gitu, itu mungkin akan kita bahas minggu depannya lagi gitu ya. Nah, kemudian tadi ini juga sebenarnya sudah disampaikan juga bahwa investasi sama menabung itu berbeda kayak gitu. Jadi kalau investasi itu membeli ketika harga koreksi atau menyentuh harga wajar. Kemudian, jadi kalau investasi di pasar modal itu, kalau teman-teman katakanlah, oh saya pengen beli sahamnya Bank BRI, kemudian harganya ternyata turun, nah itu justru senang. Loh, kenapa? Karena teman-teman bisa membeli saham BRI dengan harga murah. Kayak gitu. Contohnya yang kemarin ya, yang di 2020 itu harga awalnya kan 4 ribuan. Tapi dengan adanya virus corona, itu harganya bisa menyentuh 2170. Itu kan turunnya sangat luar biasa gitu. Jadi kalau awalnya kita beli satu lot 400.000, tapi dengan adanya virus corona karena harganya turun, itu kita cuma butuh uang 217.000 kayak gitu untuk membeli satu lot sahamnya. Nah, kemudian kalau nabung itu rutin membeli. Jadi kalau di sini nabung biasa dengan nabung saham itu berbeda gitu ya. Kalau nabung biasa kan tentunya nggak ada perubahan ya, tadi ya sudah dijelaskan. Tetapi kalau nabung saham itu jelas ada perbedaannya. Itu kalau teman-teman rutin. Dan nabung saham itu nggak harus setiap hari harus beli, itu enggak. Katakanlah, oh saya mampunya hanya 1 tahun sekali, ya udah 1 tahun sekali beli ya itu. Atau mungkin, oh saya mampunya hanya 2 tahun sekali, ya nggak masalah karena nggak ada aturan harus setiap hari beli, itu nggak ada. Dan nggak ada juga aturan harus setiap hari buka portofolio atau buka aplikasi, itu nggak ada itu. Jadi jangan terpaku ke situ gitu ya. Kemudian kenapa harus menabung saham? Yang pertama adalah tadi ini juga sudah dijelaskan, melawan inflasi. Yang kedua, menyelamatkan masa depan. Yang ketiga, meraih mimpi. Nah, ini maksudnya adalah menyelamatkan masa depan tuh karena kalau menabung secara biasa itu biasanya ya nilainya akan segitu-gitu aja, nggak nambah-nambah gitu ya, nggak akan beranak gitu. Dan kemudian meraih mimpi, kalau teman-teman punya mimpi mungkin masih SMA atau SMK, oh saya pengen membeli mobil di usia sekian, nah itu bisa dengan cara menabung saham. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya, nah ini beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama tentu mendaftar gitu ya, mendaftar ke bank sekuritas. Nah, ini banyak yang tanya, sebenarnya saya sangat heran gitu ya. Sedangkan sekarang sudah banyak informasi yang berkeliaran tapi masih tanya bank sekuritas itu apa. Sedangkan teman-teman bisa ngecek bank sekuritas itu via Google gitu ya. Kan sekarang Google sudah semakin informasi sudah semakin terbuka gitu ya. Kan tinggal browsing aja bank sekuritas itu apa gitu. Tapi masih ada yang tanya gitu. Dan kemudian untuk bank sekuritas sendiri itu ada banyak gitu ya, ada BRI Sekuritas, ada BNI Sekuritas, ada BCA Sekuritas, ada Mirai Aset Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian dokumen yang perlu disiapkan apa? Yang pertama jelas tanda pengenal gitu ya, kartu tanda pengenal. Kemudian yang kedua NPWP itu tidak wajib, jadi nggak harus NPWP. Yang terpenting sebenarnya adalah punya KTP. Kalau mungkin teman-teman yang masih SMA mau investasi saham itu bisa pakai KTP-nya orang tua. Itu yang buat akunnya adalah orang tua kayak gitu. Kemudian buku tabungan. Jadi teman-teman harus punya buku tabungan pribadi di bank konvensional, contohnya bank BRI, bank BCA, atau bank yang lainnya gitu. Kemudian materi sekarang sudah tidak diperlukan. Kenapa? Karena sudah full online gitu ya. Jadi teman-teman bisa mendaftar secara online. Bahkan ajaib sekuritas itu kalau nggak salah sehari jadi. Kemudian Indo Primer Sekuritas itu 1 jam, malah 1 jam itu jadi. Jadi kalau teman-teman mendaftar di Indo Primer itu 1 jam jadi. Itu kalau lengkap gitu ya. Dan untuk isiannya itu ya seperti teman-teman ketika membuat rekening biasa, hampir mirip seperti itu, bahkan persis gitu ya, karena memang sama-sama bank gitu ya, cuma bedanya yang satu bank konvensional, yang satu bank untuk beli
perusahaan kayak gitu, atau bank sekuritas. Kemudian yang kedua isi formulir, nah itu tadi apa namanya. Oke, kemudian ada isi formulir itu ya, mengisi formulir. Formulirnya tadi itu hampir sama dengan ketika membuat rekening biasa. Kemudian nanti akan dapat yang namanya RDI atau RDN, rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Nanti akan dapat gitu ya, akan dapat kira-kira mungkin via email. Biasanya via email, nanti akan di email rekeningnya ke sini. Nah, fungsi rekeningnya itu untuk apa? Fungsi rekeningnya RDI itu tadi, rekening dana investor itu tadi, itu untuk mentransfer dana dari rekening biasa ke rekening investor, ke rekening dana investor, supaya teman-teman bisa membeli saham kayak gitu. Nah, kemudian nanti juga akan dapat username sama password untuk aplikasi online trading. Jadi ini yang sering salah. Kemarin ada yang tanya, itu kalau Bibit itu bisa buat beli saham atau enggak? Jawabannya adalah enggak. Kenapa enggak? Karena gini, prinsipnya setiap bank sekuritas itu punya aplikasi masing-masing. Itu yang perlu saya tekankan ke teman-teman. Jadi kemarin ada yang tanya, itu kalau tanam duit itu bisa buat beli saham enggak? Jawabannya enggak. Kenapa ya? Karena setiap perusahaan sekuritas itu punya aplikasi masing-masing. Kayak itu. Dan itu bisa teman-teman cek di Google juga gitu. Jadi silahkan manfaatkan Google itu untuk menambah informasi, memperkaya informasi. Dan memang contoh kalau BNI Sekuritas itu aplikasinya adalah Beyond. Nah itu. Kemudian ada lagi Ajaib Sekuritas, itu aplikasinya Ajaib kayak gitu. Jadi tinggal download, nanti akan dapat email yang isinya username sama passwordnya itu kira-kira. Kemudian nah ini beberapa bank sekuritas gitu ya, bank sekuritas yang bisa teman-teman daftar. Ada HP Financial, ada Cim Niaga Sekuritas, ada Krishna Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan yang lain sebagainya kayak gitu. Ini bisa dicek di sini ya, yuknabungsaham.idx.co.id/perusahaan sekuritas kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana menyusun sebuah portofolio saham kayak gitu. Itu yang pertama ya, ini banyak sekali gitu ya. Ini banyak sekali. Ini biasanya terdapat di reksadana saham. Kalau teman-teman beli reksadana saham, itu akan banyak sekali saham-saham yang dimasukkan ke reksadana tersebut. Jadi ini besok kita akan bahas tentang reksadana kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengalokasikan saham, tadi kalau Mas Kris itu sudah bilang kalau mau beli saham ya jangan hanya satu sektor. Di Bursa Efek itu sekarang ada sekitar 11 sektor kalau saya tidak salah, 11 atau 9. Ada perbankan, ada pertambangan, kemudian ada consumer good dan lain sebagainya. Itu nanti silahkan dicek gitu ya. Jadi kalau ada anggapan jangan menaruh telur di keranjang, di satu keranjang gitu. Jadi harus di banyak keranjang gitu ya supaya lebih maksimal. Nah, ini kemudian pembagian sahamnya. Kalau di sini sebenarnya ada dua tipe, ada defensif sama ada offensive. Kalau defensif itu isinya saham-saham blue chip gitu ya. Artinya untuk menjaga keseimbangan, tidak volatile, lambat tapi stabil. Jadi kenaikannya itu stabil. Katakanlah hari ini naiknya 1%, besok naik lagi 1%, besok lagi naik lagi 1%. Intinya tidak membuat khawatir kayak gitu. Beda dengan yang volatile gitu ya, sahamnya katakanlah jam 9 pembukaan harganya 1000, ketika jam 9 lebih 5 harganya turun jadi 700 katakanlah. Nah itu saham-saham yang volatile kayak gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah di sini ada Bank BCA, kemudian ada Unilever, kemudian Bank BRI, kemudian ada ICBP. ICBP itu yang Indomie, kalau teman-teman suka makan Indomie. Kemudian ada Telkom.
Ini lambang-lambangnya ya, ini tuh. Kemudian market cap-nya itu di atas 50 triliun kayak gitu, atau harga perusahaannya itu kalau dijual lebih dari 50 triliun harga pasarnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang ofensif, nah ofensif ini lebih ke saham yang pergerakannya volatile kayak itu, atau pergerakannya liar, yaitu tadi contohnya jam 9 pembukaan harganya 1000, jam 9 lebih 5 menit harganya jadi 700, setelah itu nanti naik lagi kayak itu kan volatile gitu. Itu terus tujuannya agar ketika momentum bagus portofolio lebih cepat tumbuh gitu. Jadi kalau yang lain minus itu bisa jadi dia plus sendiri kayak gitu, atau keuntungannya bisa lebih. Itu nah ini tadi contoh-contohnya. Ada HMSP, ada BMRI, ini yang defensif. Kemudian yang ofensif itu ada SIDO, ada Cleo, MDKA, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman cek gitu. Oke, ini bukan rekomendasi ya, jadi saya tidak merekomendasikan. Tetap teman-teman nanti analisis sendiri, kira-kira masih masih bisa nggak ini saya beli sahamnya kalau harganya sekian kayak gitu. Kemudian sektor dan industri yang tepat. Jadi ada 3 papan pencatatan sama ada 11 sektor. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini ya, di idx.co.id/data pasar /data saham/daftar saham. Kayak itu 11 sektor itu ada sektor pertambangan, sektor infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa sektor yang saya rekomendasikan untuk teman-teman beli sahamnya itu di sektor pertambangan, sektor komunikasi, telekomunikasi, kemudian sektor consumer, kemudian sektor pertambangan. Nah, ini ada 4 dari 11 sektor itu ada 4 sektor yang saya sarankan gitu ya. Nanti silahkan dicek sendiri. Saham-saham yang masuk ke sektor telekomunikasi itu ada apa saja, yang masuk ke saham sektor pertambangan itu ada apa saja kayak gitu. Kemudian contoh portofolio saham. Nah, ini bukan punya saya ya. Ini cara menghitungnya seperti ini. Katakanlah ITMG, kemudian ada BPRI, ada Pewon, ada BPNI, ada ASRI. Ini hanya contoh portofolio gitu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke maintenance. Jadi portofolio itu juga di maintenance. Artinya apa? Kalau memang ada yang minus, kita tunggu dulu gitu ya. Ada portofolio yang minus, katakanlah oh kok sahamnya BRI minus ya. Kemudian teman-teman punya anggapan lain. Kalau portofolionya ini minus, ini berarti sahamnya nanti saya ganti aja dengan saham yang lain, katakanlah kayak itu. Jadi harus di maintenance, tapi tidak perlu setiap hari teman-teman pantau. Nah, itu nanti malah berakibat pada psikologi. Jadi kalau teman-teman pantau pasar setiap hari itu nanti malah panik gitu ya, malah panik gitu. Sudah modalnya cuma 100.000, lihat sahamnya merah jadi panik gitu ya. Kalau modal besar panik sekalian nggak masalah gitu ya. Nah, biasanya saham yang dibeli turun dalam beberapa bulan kemudian. Jangan sering buka porto. Jadi saran saya, jadi biasanya gini, katakanlah teman-teman beli sahamnya Bank BRI di harga 4.000. Nah, ternyata 1 bulan kemudian harganya kok jadi 3.800. Ya memang itu adalah pergerakan pasar. Kalau teman-teman mau untung terus ya tidak bisa gitu, karena memang pasar modal itu bukan tempat untuk mencari keuntungan dalam waktu dekat kayak gitu. Jadi kalau saran saya ya nggak usah buka foto sering-sering gitu. Bukannya mungkin sebulan sekali kalau mau transaksi kayak gitu aja, supaya kondisi psikologi teman-teman itu stabil. Oke, nah itu tidak harus setiap hari beli, tidak harus belinya secara bertahap gitu. Jadi katakanlah bulan X, katakanlah bulan Juli itu saya baru bisa beli 1 lot, nanti bulan Agustus 2 lot. Jadi bertahap gitu, kalau bisa bertahap.
Oke, kemudian ini jadi ada 729 perusahaan yang bisa teman-teman beli sahamnya. Intinya perusahaan yang bisa dibeli sahamnya itu yang belakangnya ada TBK. Kalau ada TBK itu bisa dibeli kayak gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman, karena ini teman-teman mungkin belum punya akun dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak saya teruskan, kalau yang ini memang agak berat materinya, jadi saya cukupkan sampai yang di sini. Oke, gitu Mas Chris. Yo, cukup ya? Ya, cukup. Ini langsung saya berhentikan